Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Oleh karena Engkau Tuhan, kami mampu, kami sanggup melewati hari ini. Kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dan jamah hati kami, agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Ulangan pasal 3 ayat yang ke-22. Tertulis demikian. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang untukmu. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di Gereja Presbyterian di Jalan Fairmount Avenue, Washington DC. Waktu itu sedang diadakan kebaktian dan tiba-tiba seorang perampok bersenjata masuk ke dalam gereja, mengambil kantong persembahan yang ada isinya dan kemudian berlari keluar. Seorang pelayan gereja menahan perampok itu, tapi ia terjatuh. Perampok tersebut langsung mengarahkan senjatanya kepada sang pelayan gereja itu dan menarik pelatuk senjatanya beberapa kali, tapi tidak ada tembakan yang terjadi. Tidak ada peluru yang keluar dari pistolnya. Sang perampok ini berhasil ditangkap dan ketika polisi datang serta memeriksa senjatanya, ternyata bahwa di dalamnya penuh dengan amunisi dan dalam kondisi bisa ditembakkan. Betapa Tuhan menjagai dan melindungi sang pelayan gereja itu dari malapetaka. Dalam Ulangan 3 ayat 22 ini tertulis, janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang untukmu. Ketika bangsa Israel pada akhirnya memasuki tanah perjanjian, Musa memberitahukan kepada bangsa itu bahwa mereka akan menghadapi banyak musuh. Tapi mereka tidak perlu takut kepada musuh-musuh yang ada, sebab Tuhan sendiri yang akan berperang untuk mereka. Ayat firman Tuhan ini adalah ayat yang luar biasa dan perlu kita jadikan pegangan dan kita simpan dalam hati kita. Kita perlu percaya dalam setiap masalah dan persoalan, Tuhan sendiri yang akan berperang untuk saudara dan saya. Tuhan katakan, jangan takut kepada mereka, karena Tuhan Allahmu yang berperang untukmu. Janji Tuhan ini berlaku juga saudara, ketika kita menghadapi masalah persoalan. Jangan takut kepada masalah, jangan takut kepada persoalan, karena Tuhan Allah kita akan berperang untuk kita. Situasi dunia ini sering membuat kita takut, tergoda untuk cemas, tergoda untuk khawatir. Tapi ayat ini memberikan kekuatan. Jangan takut saudara, sebab Tuhan Allah kita berperang untuk kita. Ayat ini saudara memberikan kepada kita solusi bagaimana kita melawan rasa takut. Solusinya adalah percaya kepada Tuhan bahwa Dia ada memberikan kita kekuatan, pembelaan dan pertolongan. Roma 8 ayat 31 berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kita tidak perlu takut akan berbagai hal di depan kita. Tidak perlu takut dengan situasi di sekeliling kita. Tidak perlu khawatir dengan situasi di masa depan kita. Yang perlu kita takutkan hanyalah bila Tuhan tidak bersama kita. Tapi fakta kebenarannya, Tuhan selalu bersama kita. Dia Immanuel. Dia menyertai kita langkah demi langkah di sepanjang perjalanan hidup ini. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk takut saudara. Penyertaan Tuhan yang sempurna akan selalu menolong saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mencapai visi yang dari Tuhan, kita perlu berjuang. Dan dalam perjuangan itu ada berbagai tantangan,
yang kita harus hadapi. Ada orang-orang yang mau menjatuhkan kita. Ada kesukaran yang hendak menyurutkan semangat kita dan mau membuat kita mundur. Ada berbagai cobaan yang mau menghancurkan kita. Tapi mari kita jangan takut, saudara. Jangan putus asa menghadapinya. Sebab kita tidak sendirian. Tapi ada Tuhan yang bersama dan berperang di depan kita. Yesaya 45 ayat 2 tertulis janji firman Tuhan. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang takut menghadapi tantangan yang kelihatan begitu besar, takut terhadap masalah yang sangat sukar, takut menghadapi kondisi kesehatan yang nampaknya divonis kurang baik, mari percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan berjalan di depan kita dan memberikan kita kuasa, mujizat, pertolongannya. Tuhan akan memampukan kita untuk melangkah dan menerobos setiap masalah, serta menjadi pemenang-pemenang dan peraih janji Tuhan. Mari kita aminkan hal ini, saudara. Katakan, aku terima janji Tuhan. Aku percaya Tuhan menolong dan Tuhan berperang bagi hidupku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita, membangkitkan kembali iman kami. Betapa Tuhan sendiri yang akan berperang bagi kami. Engkau berjalan di depan kami. Engkau meratakan setiap masalah persoalan, dan Engkau menyelesaikan semuanya bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk kami tenang di dalam hadirat-Mu, tenang di dalam kuasa-Mu, tenang di dalam janji-Mu yang memberikan kami kepastian akan pertolongan dan pembelaan Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu, dan berikan kami tidur yang nyenyak, serta bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami menyerahkan kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan menjamah, melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah hidup kami supaya kami senantiasa berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.